Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Iva Hutami Putri dari program Studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit wawasan mengenai sebab-sebab kejayaan dan keruntuhan peradaban Islam. Para penulis menggambarkan dengan spesifik dalam mengeksplorasi kejayaan dan keruntuhan Islam yang dapat digambarkan pada periode klasik, yakni sebagai masa kejayaan, dan periode pertengahan dan periode modern sebagai masa keruntuhan. Peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa awal atau klasik, pertengahan sampai modern, memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda antara satu sama lain. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masanya, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum berkembang pesat. Perkembangan ilmu agama meliputi pembukaan sejumlah bidang agama, yaitu tafsir, fikih, hadis, tasawuf, dan ilmu kalam. Adapun dalam bidang ilmu pengetahuan umum, antara lain filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kejayaan ini disebabkan pada orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah. Kemajuan Islam pada masa ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya gerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab. Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Sedangkan keruntuhan peradaban Islam ditandai dengan adanya disintegrasi dan perpecahan di kalangan umat yang menyebabkan Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia. Di Spanyol, keruntuhan Islam sebagaimana dikutip dari Badri Yatim, ada beberapa faktor penyebabnya. Antara lain adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan letaknya yang terpencil dari pusat wilayah dunia Islam yang lain. Berikut faktor-faktor penyebab kemajuan peradaban Islam. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Pluralistik dalam pemerintahan dan politik untuk mengokohkan dinastinya. Al-Mansur mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. 3. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Harun ar-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan. 4. Adanya gerakan penterjemahan. 5. Berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penterjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sebab-sebab keruntuhan peradaban Islam. Seluruh kejayaan yang telah berabad-abad dibangun dan dicapai runtuh begitu mudahnya dikarenakan para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Berikut faktor keruntuhan Islam terbagi kepada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal, adanya keruntuhan Islam sering disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan, kemungkinan terjadinya desentralisasi dan pembagian kekuasaan di daerah-daerah. Menerapkan pajak berlebihan menjadi kebijakan favorit yang dibebankan kepada semua rakyat, tak terkecuali. Ada garis perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan non-Muslim Arab, antara kaum Muslim dengan kaum Zimmi. Lalu, menurut stabilitas keamanan dan bangunan yang tidak diperhatikan sehingga sering terjadi banjir yang membawa malapetaka. Banyaknya orang kelaparan yang tidak diperhatikan. Wabah penyakit sering muncul seperti cacar, pes, malaria, dan sejenis demam lainnya. Serangan Al-Ghazali terhadap para filsuf dan ilmuwan yang menyerang rasionalisme dan mengajukan tasawuf sebagai alternatif yang paling mungkin untuk menjadi jalan hidup dan penemuan kebenaran agama. Al-Ghazali sangat berpengaruh di dunia Islam, Sunni khususnya, sehingga mengakibatkan minat orang terhadap falsafah dan ilmu pengetahuan menjadi lemah. Adapun melalui faktor eksternal, yaitu adanya pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya, dan pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur, dan serangan tentara salib Nasrani dari barat. Lalu, bagaimana cara menyikapi peradaban Islam saat ini? Yang pertama, memperkokoh keimanan dan meningkatkan amal soleh umat Islam. Karena dengan iman yang kokoh serta amal yang soleh, kita pasti akan meraih kemenangan sehingga mampu memimpin dunia. Hal ini terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 55. Lalu, yang kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan melakukan silaturahim dan dialog terutama antar tokoh Islam. Dengan cara demikian, umat Islam tidak mudah diadu domba dan dipecah belah. Jika ukhuwah Islamiyah lemah, maka umat Islam mudah diadu domba dan dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Hal ini terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang terakhir adalah berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia umat Islam serta memerangi kekufuran, kezaliman, kemungkaran, dan berbagai macam penyampingan lainnya. Dalam berjuang, umat Islam harus rela mengorbankan apa saja yang dimiliki untuk meraih kejayaan Islam dan umatnya. Bagi mereka yang diberkahi akan ilmu pengetahuan, maka sumbangkanlah. Begitu pula dengan yang diberi rezeki berupa kekayaan. Hal ini terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 20-22. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya mengenai sebab-sebab kejayaan dan keruntuhan peradaban Islam. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penulisan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.